Mari kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan permecikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikian pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini kita akan belajar satu tema, yaitu memilih masa depan. Memilih masa depan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas atau free will. Ada orang yang bilang begini, kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Itu sebabnya Adam dan Hawa mereka pilih untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Coba Tuhan tidak usah ciptakan atau kasih kehendak bebas itu kepada manusia. Pasti Adam dan Hawa tidak berdosa, sehingga kita juga tidak berdosa. Nah, ada orang berkata demikian ya, coba Tuhan tidak kasih kehendak bebas itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata bahwa coba Tuhan tidak kasih kehendak bebas, berarti sama saja kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau menjadi seperti pohon, mau menjadi seperti binatang, saya mau menjadi seperti makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena mereka tidak ada kehendak bebas itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia juga dengan kehendak bebas. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika manusia dia memakan buah itu, berarti bukan kehendak bebasnya yang salah. Yang salah adalah manusia dia salah mempergunakan kehendak bebasnya untuk memilih apakah melakukan kehendak Allah ataukah tidak. Jadi bukan kehendak bebasnya itu yang salah, tetapi manusia memilih itu yang salah berdasarkan kehendak bebas itu. Apakah memilih untuk melakukan kehendak Tuhan ataukah tidak? Nah, Bapak Ibu, berhubungan dengan masa depan ini sesuatu hal yang penting sekali bagi semua kita. Topik yang menarik, karena ya semua orang pasti bergumul tentang masa depannya. Anak-anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang-orang dewasa, kita bergumul dengan masa depan. Bagaimana dengan hidup kita bulan depan? Bagaimana dengan hidup kita 1 tahun, 5, 10 tahun ke depan? Kita semua bergumul dan kita memikirkan hal itu. Bapak Ibu, jadi semua orang berpikir tentang bagaimana masa depannya. Tetapi kita bersyukur karena Alkitab mengatakan di dalam Amsal 23 ayat 18 bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Tuhan berkata bahwa masa depan itu ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kemudian Yeremia 29 ayat 11, berapa minggu lalu kita sudah belajar di sana bahwa Yeremia berkata, Tuhan memberikan kepada kita
hari depan yang penuh dengan harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan tentang masa depan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Oh, ini luar biasa. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada kita anak-anaknya, kepada kita umatnya, kepada kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan sudah merancangkan, mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan kepada kita. Berarti sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa memang masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan sendiri. Amin. Tuhan kita Tuhan yang menjamin masa depan kita. Dan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan yang kesuraman, masa depan yang tidak ada harapannya. Tidak demikian Bapak Ibu. Dan inilah keunggulan kita orang percaya, bahwa di dalam Tuhan, Tuhan menjamin masa depan kita. Nah, tetapi di sisi lain jangan kita lupa bahwa kita juga punya kehendak bebas untuk memilih apakah kita akan meresponi kehendak Tuhan itu dengan memberikan, supaya Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Apakah kita akan memberikan respon kepada Tuhan sehingga masa depan yang Tuhan rancangkan itu sungguh terjadi, sungguh tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan respon ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya respon kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, respon itu penting. Kalau kita salah respon kepada Tuhan, akan menentukan seperti apa juga yang akan kita alami. Respon ini berarti bicara tentang, kita harus membuat sebuah pilihan. Pilihan tentang apa? Pilihan tentang masa depan kita. Pilihan kita buat dengan bijaksana, supaya masa depan yang cerah, masa depan penuh harapan itu menjadi bagian hidup kita. Nah, untuk memilih masa depan ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Musa. Siapa Musa? Musa seorang tokoh yang penting sekali. Tidak hanya di dalam perjanjian lama, bahkan sampai perjanjian baru pun Alkitab catat tentang bagaimana Musa membuat pilihan tentang masa depannya. Bapak Ibu dan kita semua, kita pun dituntut harus membuat pilihan yang benar terkait dengan masa depan kita. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-23. Kita belajar dari Musa ya. Bagaimana Musa membuat keputusan memilih masa depan yang benar. Sehingga apa yang Musa buat memberikan inspirasi kepada kita, memberikan teladan, menjadi pola untuk kita memilih masa depan kita. Perhatikan ayat 23. Karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Di dalam ayat ini kita lihat bahwa bukan Musa yang membuat pilihan, tetapi siapa yang membuat pilihan? Yaitu orang tuanya. Orang tua Musa di sini kita lihat mereka membuat sebuah pilihan. Pilihannya apa? Mereka memilih untuk menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ya, kalau anak-anak yang sudah besar, dewasa itu gampang kita sembunyikan. Tapi kalau ini anak kecil, anak bayi, baru lahir, kita mau sembunyikan dia itu susah sekali. Kalau dia rewel bagaimana, dia menangis bagaimana. Tetapi orang tua Musa, mereka membuat satu pilihan untuk menyembunyikan di usia yang masih kecil itu. Sedangkan di sisi lain, keadaan dan situasi kita tahu bahwa Firaun sudah mengeluarkan perintah yang tegas, membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Bapak Ibu, pilihan orang tua Musa untuk menyembunyikan Musa bukan karena mereka ini ahli, bukan karena mereka itu hebat dan lain sebagainya. Tapi Alkitab catat di sana bahwa karena iman. Jadi orang tua Musa dengan keadaan tantangan yang begitu hebat,
tetapi mereka membuat keputusan untuk menyembunyikan Musa karena iman. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Artinya bahwa mereka percaya Tuhan juga punya rencana yang luar biasa lewat Musa ini. Musa yang masih kemerah-merahan, Musa yang masih kecil ini. Itu sebabnya ayat 23 ini menarik sekali. Memang secara tidak langsung Tuhan memilih Musa. Tetapi di sini secara langsung dan kita percaya juga melalui orang tua Tuhan memilih Musa. Memilih Musa untuk apa? Untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Nah, kapan Tuhan memilih kita, Bapak Ibu Saudara? Kapan Tuhan pilih kita? Nah, di dalam Efesus 1 ayat 4 disebutkan bahwa kita dipilih oleh Tuhan itu sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan sudah kenal kita. Tuhan hadir di sana. Tuhan sendiri yang merajut, menenun, merekam kita, hadirkan kita dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia dijadikan, sebelum kita lahir injak muka bumi ini, Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Bahkan Musa Tuhan pilih, sejak dia masih kecil itu Tuhan sudah pilih. Dan orang tua Musa membuat pilihan berdasarkan iman mereka, bahwa anak ini anak yang luar biasa. Itu sebabnya mereka pilih untuk menyembunyikan Musa selama 3 bulan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan bekerja memilih Musa lewat kedua orang tuanya, yaitu Amram dan siapa? Yokebed. Tuhan pilih Musa lewat kedua orang tuanya untuk menyembunyikan Musa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pilihan Tuhan terhadap Musa itu anugerah Tuhan. Dan pilihan Tuhan bagi kita itu juga adalah anugerah Tuhan. Karena bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang pilih kita. Itu namanya anugerah Tuhan. Tuhan lebih dulu memilih kita, bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum kita membuat keputusan untuk memilih Tuhan, Tuhan sudah pilih kita. Kalau kita mengerti hal ini baik, betapa tidak kita akan mengucap syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, Bapak Ibu akan melihat ke atas dan bilang, Tuhan, terima kasih karena saya sudah dipilih oleh Tuhan jauh sebelum saya ada. Dan ketika kita sudah lahir, kita besar, dewasa, kita membuat pilihan karena Tuhan lebih dulu pilih kita. Dalam keadaan, situasi, kondisi, ya Tuhan panggil kita, pilih kita masing-masing. Kemudian perhatikan ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dan seterusnya sampai 28. Di sini ayat 24 sampai 28 kita lihat bahwa Musa sendiri yang membuat pilihan. Kalau tadi orang tua membuat pilihan, tetapi selanjutnya setelah Musa dewasa, Musa juga membuat pilihan. Pilihan tentang apa? Pilihan tentang masa depannya. Dan pilihan itu dia buat, Alkitab catat berulang-ulang, karena iman. Ayat 24 ini, karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Musa membuat satu keputusan yang luar biasa. Berarti bukan orang tuanya saja yang beriman, tetapi Musa sendiri beriman. Dan Musa sendiri membuat keputusan itu, memilih masa depannya. Nah, perhatikan ada 2 opsi di situ yang Musa buat pilihan. Yang pertama, Musa menolak sebagai anak putri Firaun. Nah, ini luar biasa ya. Kenapa Musa menolak, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa orang Mesir itu mereka punya banyak sekali dewa. Dan mereka diwajibkan untuk melakukan, menjalankan semua ritual-ritual yang ada di Mesir. Salah satu dewa yang terkenal yaitu dewa Ra. Dewa Ra itu dewa matahari. Orang Mesir itu menyembah kepada dewa matahari. Dan masih banyak lagi. Ada orang yang
teliti baru dia lihat orang Mesir itu punya 3.000 lebih dewa. Banyak sekali dan itu ribet sekali. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak putri Firaun, jelas Musa harus mengikuti semua ritual itu, semua gaya ibadah orang Mesir itu. Nah, itu sebabnya Musa menolak sebagai anak putri raja. Dia memilih kepada siapa dia harus berbakti. Musa memilih kepada siapa dia harus menyembah. Dia harus memilih kepada siapakah Allah yang dia imani, dia percaya. Dan di dalam Mesir yang banyak dewa itu, Musa tahu bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang benar, ada Allah yang sejati, bukan seperti sesembahan daripada orang-orang Mesir itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Musa tahu bahwa ada Allah yang benar. Allah yang mana? Allah yang belum tahu namanya. Tapi orang biasa dengar Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allah yang tidak tahu siapa namanya, tapi Allahnya nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lalu yang selanjutnya kita lihat bahwa Musa diperkirakan dia akan menjadi raja menggantikan Firaun setelah Firaun itu mati. Berarti Musa ini kalau mau ukur di dalam satu sisi, Musa ini dia akan ada di pada dalam posisi yang luar biasa. Segala kejayaan, kegemilangan, segala kesuksesan sudah ada di depan mata. Tinggal satu langkah saja, tunggu Firaun itu mati. Maka Musa diperkirakan akan mengganti Firaun, raja Mesir itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau menjadi seorang raja, berarti semua harta yang ada di dalam negeri itu adalah milik kepunyaan raja itu. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Tetapi kita lihat Alkitab catat, karena iman Musa menolak sebagai anak putri Firaun. Lalu yang kedua, Musa memilih kepada siapa dia menyembah, kepada Allah yang benar. Lalu yang kedua, dia memilih, ayat 25 perhatikan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya di sini? Perhatikan bahwa Musa menolak sebagai anak putri Firaun. Yang kedua, Musa lebih memilih. Musa memilih untuk apa? Untuk hidup sebagai umat Allah, meskipun harus menderita, daripada menikmati kesenangan sesaat. Dan Alkitab catat bahwa kesenangan itu adalah kesenangan di dalam dosa. Pilih menderita sesaat, tapi nanti bahagia selamanya, bahagia di dalam jangka waktu yang panjang sekali. Atau memilih kesenangan sesaat, tetapi nanti menderita di dalam jangka waktu yang lama sekali. Dan Musa, dia sampai kepada titik itu. Apakah pilih kesenangan sesaat, ataukah memilih menderita sesaat, tetapi senang jangka panjang, senang dalam waktu yang lama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Musa tidak hanya orang tuanya beriman, tetapi setelah dewasa Musa juga berdasarkan iman, Musa memilih bahwa memutuskan masa depannya. Lalu perhatikan, kita garis bawahi di situ, ia lebih suka, ayat 25. Kenapa dikatakan bahwa karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah? Karena waktu kita buat pilihan, biasa kita buat pilihan itu berdasarkan apa yang kita suka. Dan di sini Musa bercatat, Alkitab catat bahwa Musa memilih lebih suka menderita bersama dengan umat Allah. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita juga harus membuat pilihan yang benar. Pilihan tentang masa depan kita. Dan itu opsi yang Musa pilih. Kita lihat apakah senang sesaat, menderita selamanya,
atau menderita sesaat dan senang selamanya? Terima kasih Pak. Menderita sesaat atau senang berkepanjangan, kita harus membuat pilihan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang memilih untuk senang sesaat saja, tetapi nanti menderita di dalam jangka waktu yang lama. Berapa banyak juga di antara kita yang memilih menderita sesaat, tapi nanti senang di dalam jangka waktu yang lama. Ada orang yang memilih kesenangan sesaat, itu sebabnya mereka minum mabuk, sehingga bawa motor, tabrak, kecelakaan, akhirnya harus menderita dalam jangka waktu yang lama. Kaki patah, tangan patah. Kalau leher patah kan tidak ada harapan ya. Mereka memilih untuk kesenangan sesaat saja, tapi nanti menderita dalam jangka waktu yang lama. Ada orang yang Bapak Ibu Saudara minum sembarang minum, akhirnya organ-organ tubuh terganggu, sehingga hanya duduk diam di tempat dan meratapi nasibnya saja. Karena apa? Pilih untuk kesenangan sesaat dan menderita di dalam jangka waktu yang lama. Nah, anak-anak muda juga, kita lihat seringkali anak muda lebih memilih untuk kesenangan sesaat saja. Ganja, seks bebas, pesta pora. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya mereka menderita di dalam jangka waktu yang lama. Putus sekolah, masuk penjara dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita lihat narkoba itu merajalela. Dan orang hanya memilih untuk kesenangan sesaat saja. Dia konsumsi narkoba, Bapak Ibu Saudara. Narkoba itu kalau kita sudah pakai sedikit, kita makan mau pakai terus. Dan kalau sudah pakai, akhirnya saraf-saraf ini terganggu. Saraf-saraf ini rusak. Dan kalau Bapak Ibu lihat di berita-berita orang yang terganggu saraf karena narkoba, mereka sampai mau jalan itu, kalau tidak ada yang bisa mereka pakai, mereka harus potong gini dan isap darah mereka sendiri. Saya pernah jalan pagi lalu karena mau buang air kecil, saya lihat ada rumah yang kosong, saya mau ke situ, begini kaget ada orang tidur, orang mabuk, tapi tangannya ini berdarah-darah di sini. Saya kaget. Tapi ya itu memang tanda bahwa orang yang pakai, orang yang sudah over. Bapak Ibu, akhirnya apa? Uang semua dipakai ke sana. Nah, hari ini kita lihat bahwa dunia kita dipaksa untuk menikmati kesenangan sesaat. Konsumerisme itu ya, menikmati kesenangan sesaat. Itu sebabnya kita lihat banyak orang juga yang akhirnya menderita karena kesenangan sesaat. Kalau lihat bank ya, SMS masuk, mau pinjam dana, kadang lihat aduh mau tapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Musa memilih untuk menderita sesaat bersama umat Allah daripada kesenangan sesaat dengan semua kegemilangan Mesir, tetapi nanti menderita di dalam jangka waktu yang lama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta hikmat Tuhan, supaya kita tidak salah di dalam membuat sebuah pilihan tentang masa depan kita, tentang masa depan keluarga kita, masa depan tentang hidup kita. Dan di sini kita lihat Musa memilih menderita karena Kristus. Dan ini adalah berdasarkan imannya. Musa memilih, pandangannya itu dia arahkan ke depan, bukan ke belakang, bukan ke samping, bukan ke bawah. Tapi Musa dia memandang jauh ke depan, tentang apa yang ada di dalam jangka yang panjang itu. Nah, hari ini kita lihat bahwa berapa banyak orang yang memilih untuk kesenangan sesaat. Mereka tinggalkan iman mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Mereka tinggalkan pasangan mereka hanya karena kesenangan sesaat, tetapi menderita di dalam jangka waktu yang lama. Mereka harus menanggung malu yang lama sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga harus membuat sebuah pilihan.
Nah, bayangkan, perhatikan bahwa Alkitab catat bahwa kekayaan, Musa memandang bahwa menderita karena Kristus itu kekayaan, itu lebih berharga daripada seluruh harta kekayaan yang ada di Mesir. Kalau Mesir punya emas, Musa bilang itu tidak menggiurkan hati saya. Kalau di Mesir itu ada tambang-tambang, ada kekayaan alam yang besar, Musa bilang memilih Kristus, menderita dengan umat Allah, menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan rencana kehendak Tuhan itu lebih berharga daripada semua kekayaan dunia itu. Lebih berharga daripada seluruh harta kekayaan yang ada di Mesir. Bapak Ibu Saudara, berapa tahun Musa hidup di Mesir? 40 tahun. Dan sebagai seorang yang terpelajar, karena dia diajarkan dengan semua ilmu Mesir. Ini anak putri Firaun, anak raja ini. Maka pendidikan yang terbaik. Dia diajar, dilatih, dibina, dibimbing. Pasti dengan kualitas-kualitas yang terbaik. Dan Musa tahu apa saja kekayaan di dalam negeri Mesir itu. Tetapi dia tidak melihat hanya karena kesenangan sesaat. Dia lebih memilih jauh ke depan. Matanya memandang kepada Kristus. Menganggap bahwa kekayaan karena Kristus itu lebih berharga daripada seluruh harta Mesir. Meskipun nanti dia akan menjadi raja, orang yang tersohor, orang yang punya segala-galanya, kekuasaan akan dia miliki. Tetapi dia melihat bahwa menderita karena Kristus, menderita karena memberikan hidupnya melakukan rencana kehendak Tuhan, itu lebih berharga, itu lebih bernilai, itu lebih daripada kesenangan yang sesaat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau orang beranggapan demikian, kalau orang hanya mau memilih untuk kesenangan sesaat, berarti kita sama seperti orang Kristen yang hanya mau diberkati saja oleh Tuhan. Kita hanya mau terima berkat-berkat Tuhan saja. Sedangkan kita tidak mau menggunakan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, harta kita untuk kita memuliakan Tuhan. Kalau kita hanya memilih kesenangan sesaat saja. Kalau kita hanya mau menerima, terus menerima dari Tuhan, menerima saja, menerima tangan terbuka, tapi kita tidak mau memberi untuk Tuhan, kita tidak mau untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita orang yang paling miskin secara rohani. Karena kita hanya mau menerima saja daripada Tuhan. Nah, seringkali orang berpikir, Tuhan, saya mau memilih Tuhan, mau menyerahkan hidup saya, tapi nanti saja Tuhan. Tunggu saja Tuhan. Nanti. Menunda dan menunda. Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam penundaan itu seringkali sebenarnya kita tidak mau. Dan ketika kita memberikan respon kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau memilih Tuhan. Tidak apa-apa. Apakah Tuhan rugi? Tidak. Tuhan tidak rugi. Ketika kita tidak mau memberikan hidup kita, ketika kita tidak memberikan pilihan kita kepada Tuhan. Ada orang berpikir kalau saya tidak serahkan diri saya, pasti pekerjaan Tuhan itu tidak akan maju. Pasti pelayanan itu tidak akan jalan kalau tidak ada saya. Kalau ada saya baru nanti jalan. Bapak Ibu Saudara, ini pikiran yang keliru sekali. Karena ada kita atau tidak ada kita, sebenarnya pekerjaan Tuhan itu akan jalan. Karena Yesus berkata bahwa batu-batu ini pun akan bersaksi dan memuliakan Tuhan. Kalau umat Allah itu pun tidak mau memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan bilang dia lebih baik pakai batu-batu saja. Tetapi mari sebagai umat Tuhan, kita yang telah dikasihi, ditebus, diselamatkan, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita berkata, Tuhan, jangan pakai batu-batu itu. Saya masih ada, kami masih ada, pakai kami Tuhan. Jangan pakai batu-batu itu. Amin.
Ada orang ya, dia di rumah pasang lampu listrik, PLN masuk. Lalu satu kali dia marah sama PLN karena PLN ini kasih mati hidup lampu. Lalu dia bilang, saya akan putuskan PLN ini, putuskan kabelnya. Bapak Ibu Saudara, yang rugi siapa? PLN yang rugi karena dia tidak berlangganan ke situ, atau dia yang rugi karena rumah gelap? Siapa yang rugi? Yang rugi dia sendiri. Kenapa? Karena semua manfaat yang baik dia tidak bisa alami dan terima itu. Seringkali kita berpikir bahwa tetapi padahal kita seperti orang yang tadi itu ya, dia pilih untuk dia potong lampu listrik jaringan PLN masuk ke rumah. Dia bilang nanti PLN rugi kalau tidak ada dia tersambung. Padahal PLN bilang, Bapak terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak pakai pelita ya. Padahal anak-anak sekarang kan harus online ya, belajar dari rumah. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari cara pandang kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membawa kita untuk memilih yang lebih baik, memilih yang lebih luar biasa. Lalu yang selanjutnya, perhatikan ayat 27. Karena iman, maka ia atau Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, di sini kita perhatikan bahwa Musa memilih untuk melangkah dengan iman daripada takut kepada raja. Musa memilih untuk melangkah dengan iman. Nah, langkah dengan iman ini berarti bertindak untuk meninggalkan Mesir itu. Kita tahu bahwa Firaun ini adalah penguasa dunia. Dan Musa kok mau lari kemana dari Firaun? Firaun dengan segala daya kekuatan yang ada, dia akan pakai cari Musa ke segala penjuru. Musa kok mau lari kemana? Dan Musa tahu bahwa Firaun orang yang berkuasa pada waktu itu. Dia punya pasukan, dia punya kekuatan. Dan Musa mencoba-coba lawan Firaun itu mustahil. Tapi di sini kita lihat Musa memilih untuk melangkah dengan iman. Dia memilih untuk meninggalkan Mesir dengan tidak takut kepada murka raja. Berarti semua resiko Musa tahukah tidak? Musa tahu. Dia tahu bahwa pasti mara bahaya akan terjadi. Tetapi semua ketakutan itu tidak mempengaruhi imannya. Imannya itu lebih kuat daripada ketakutannya. Memang di ayat sebelumnya kita lihat bahwa Musa menolak sebagai anak putri Firaun. Dia tolak, minta maaf. Tetapi dalam ayat ini Musa tidak hanya menolak, tapi dia meninggalkan. Nah, berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang memang menolak dosa, tetapi tidak mau tinggalkan dosa. Menolak dosa, tapi tidak mau tinggalkan dosa. Tidak mau menyingkir, tidak mau mulai hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Tetapi Musa luar biasa, dia menolak, tetapi juga meninggalkan dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, cara hidup yang lama, dia tinggalkan itu. Itu sebabnya anak bungsu yang sudah pergi merantau menghabiskan harta warisan itu, waktu dia teringat saya harus kembali ke rumah Bapa. Apa yang dia buat? Dia ambil satu tindakan untuk tinggalkan kandang itu. Tinggalkan tempat kubangannya itu. Dia memilih melangkah kembali, mengarahkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, iman itu artinya berbalik. Kita beriman, Musa beriman itu artinya dia berbalik daripada hidup yang lama. Dan berbalik itu benar-benar berbalik, sungguh-sungguh berbalik, tidak pura-pura berbalik, tidak munafik, dia sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Musa mengambil keputusan melangkah dengan iman. Walaupun fakta ketakutan itu ada, walaupun fakta segala ancaman itu mungkin menciutkan hatinya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika iman
dan ketakutan itu sebenarnya berbanding terbalik. Ketika iman kita naik, maka ketakutan itu akan turun. Sebaliknya, ketika ketakutan itu lebih tinggi daripada iman, maka iman ini akan turun. Iman dan ketakutan itu berbanding terbalik. Musa di sini kita lihat, dia memilih melangkah dengan iman. Meskipun ketakutan ada, meskipun ancaman-ancaman itu ada, tetapi dia memilih meninggalkan Mesir, melangkah, bertindak, keluar daripada Mesir itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita juga harus bertindak, meninggalkan kebiasaan yang buruk, meninggalkan dosa. Jangan kita bilang saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tuhan bilang ampuni orang lain. Kita bilang Tuhan tidak bisa, saya tidak bisa ampuni orang lain. Yang dia buat itu terlalu sakit sekali Tuhan. Hati saya ini sudah tercabik-cabik. Saya tidak bisa lagi mengampuni. Tuhan bilang ampuni, maka ada kesembuhan bagimu. Nah, seringkali kita kecewa, kita disakiti, kita simpan kemarahan, dendam, kepahitan kita, sehingga itu menjadi masalah di dalam hidup kita sendiri. Kita tidak mengalami kedamaian yang daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa tidak, kita harus melangkah dengan iman di tengah segala ancaman-ancaman yang ada. Itu sebabnya orang yang melangkah dengan iman, orang itu pasti akan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan pegang tangan saya. Memang saya tidak mampu, memang ini semua menakutkan. Tetapi ketika melangkah dengan iman, artinya sungguh-sungguh mengarahkan pikiran, hati, semua tertuju mengandalkan Tuhan semata-mata. Biar Tuhan yang selesaikan semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hidup ini penuh sekali dengan misteri. Kalau kita tidak melangkah dengan iman, kalau kita tidak berharap bersandar kepada Tuhan, maka kita akan KO, kita akan habis dengan semua misteri-misteri dalam dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya cepat perhatikan ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Nah, pemercikan darah ini simbol tentang pengorbanan Kristus. Paskah artinya melewati. Jadi maut itu melewati. Sehingga Musa memilih untuk hidup daripada akhirnya binasa kekal. Musa pilih untuk hidup kekal daripada binasa kekal. Lalu ayat 29, karena iman mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika kita melangkah dengan iman, kita akan melewati tempat-tempat yang mungkin bagi orang itu mustahil. Kok bisa lewat menyeberangi Laut Teberau? Bagi orang Mesir, Laut Teberau itu ada hantu yang luar biasa. Itu sebabnya Mesir itu negeri yang aman sekali karena ada padang gurun. Padang gurun itu ada dewa yang tinggi sekali. Karena orang yang lewat padang gurun, masuk padang gurun, tidak ada kemungkinan dia bisa hidup. Lalu ada padang gurun, kemudian ada Laut Teberau. Dan Mesir itu diapit oleh bagian-bagian itu. Tetapi kita lihat orang-orang yang melangkah dengan iman, mereka akan melewati tempat-tempat tanah-tanah yang tandus, tempat-tempat yang berbahaya, dan mereka akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan takut melangkah dengan iman. Kalau itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, melangkahlah. Karena Tuhan akan menyertai kita. Jangan bilang tunggu, lihat keadaan, nanti air Teberau ini dia turun, kita bisa menyeberang, baru kita bergerak pelan-pelan. Jangan, tabrak itu. Suatu ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus, diwakili oleh Petrus, dan Petrus bertanya kepada Yesus, Guru,
Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, rumah bapa, sanak saudara keluarga, dan meninggalkan engkau, dan mengikut engkau. Apa yang kami dapat? Ini pertanyaan dari Petrus, yang juga mewakili ke-11 murid yang lain. Berarti Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus lewat di danau panggil, mari ikut aku. Lewat di pemungut cukai itu, mari ikut aku. Mereka sudah tinggalkan, mereka ikut Yesus. Mereka sudah buat pilihan. Tetapi sambil jalan mereka mulai baku lihat, mereka mulai baku tanya, mereka mulai baku, iya, kita sudah tinggalkan semuanya ikut Yesus. Apa yang kita dapat? Sehingga Petrus datang dan bertanya itu kepada Yesus. Kami sudah tinggalkan, apa yang kami dapat? Bapak Ibu Saudara, apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus adalah, barang siapa yang karena aku meninggalkan, dan seterusnya. Yesus bilang bahwa pada masa ini kamu akan mendapat berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Yesus bilang pada masa ini kamu akan menerima upah 100 kali lipat. Dan dalam masa yang akan datang, kamu akan menerima upah, menerima mahkota itu, menerima kebahagiaan yang kekal itu. Berarti kita lihat di sini bahwa ketika kita memilih yang benar, memilih apa yang Tuhan mau, maka pada masa ini kita akan menerima upah 100 kali lipat. Upah 100 kali lipat jangan hitung pakai matematika. Tetapi mari kita percaya, beriman bahwa waktu kita membuat keputusan, membuat pilihan yang benar, jangan khawatir karena Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin keluarga kita, menjamin rumah tangga kita, menjamin pekerjaan kita, menjamin masa depan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus, Tuhan memampukan kita. Biarlah kita memilih masa depan kita dengan bijaksana. Mari kita berdoa.